ini adalah deep memories buat aku, di mana emosiku terkuras, serta sedihku yang tak terukir, sampai di titik di mana aku menyerah, dan akhirnya aku pasrah. Waktu itu, usia pernikahan kami baru masuk 2 bulan. Aku sudah telat haid 2 minggu. Aku tidak berniat untuk mengecek ataupun apa. Pikirku, mungkin memang haidnya agak mundur. Tapi ibu selalu bilang, coba cek aja dulu. Dengan sedikit rasa penasaran, akhirnya aku mencoba. Awalnya tidak akurat sama sekali, karena aku sok tahu menggunakan test pack-nya tanpa membaca panduannya. Yang kedua, hasilnya 2 garis merah. Tapi yang satunya terang, yang satunya lagi samar, bahkan hampir gak terlihat. Pikirku, ya gak akurat lagi, karena memang membeli test pack hanya 2 biji. Akhirnya aku stop cek-cek lagi. Seperti biasa, aku lanjutkan aktivitasku, kerja naik motor sendiri dan pulang beres-beres kontrakan sampai malam, terus nunggu suami pulang, masak, terus makan bersama. Kalau diingat, momen itu menyenangkan sekali, karena untuk waktu yang lama aku bisa puas-puas berduaan dengan suamiku. Karena waktu dulu saat pacaran, kami bahkan jarang sekali ketemu. Jangankan untuk ketemu, untuk telepon saja gak pernah. Setelah stop cek test pack kurang lebih seminggu dari hari itu, memang tanda-tanda mens belum ada. Sampai akhirnya saat di pekerjaan ada beberapa barang yang memang cukup besar untuk diangkat, aku angkat sendiri tanpa bantuan teman. Dan sorenya sampai rumah, aku mandi. Entah kenapa, darah itu banyak banget. Ada satu part di mana darah itu menggumpal sebesar 3 jariku. Pikirku itu hanya darah haid yang menggumpal. Sampai suatu ketika aku tahu bahwa itu sebenarnya adalah janinku. 6 bulan lamanya pernikahanku dari hari itu. Aku belum juga diberi momongan. Memang agak sedikit bingung kenapa. Kok belum dikasih lagi? Akhirnya berbagai upaya pun agak sedikit maksa dicoba. Dari makai obat-obatan yang katanya bisa menyuburkan kandungan, sampai makanan dan jamu yang lumayan menguras banyak uang. Meskipun kami belum pernah ke dokter. Entah berapa lama aku sampai lupa, pokoknya berhasil. Dan akhirnya aku telah datang bulan selama seminggu. Kutunggu hingga 2 minggu. Benar, waktu itu aku tes hasilnya samar seperti dulu. Aku yakin itu memang isi. Sekuat tenaga ku jaga kandunganku agar tak jatuh lagi. Tapi naas, belum genap sebulan usia kandunganku, ibu meninggal. Naasnya lagi, sebelum beliau pergi, bahkan berpesan ingin sekali aku dan suami tidur di rumah. Tapi saat itu perutku sakit tak tertahankan. Pikirku, daripada di rumah malah jadi ramut-ramutan, padahal ibu sendiri kan sakit. Lebih baik aku pulang kan dirawat suami di rumah. Nyesal, kenapa waktu itu gak nyoba maksa, meskipun aku sedang gak enak badan. Besoknya ternyata ibu sudah pulang dipanggil Allah. Beruntung aku masih bisa melihatnya saat sebelum dimandikan. Wajahnya pucat, bibirnya biru, sekujur tubuhnya dingin sekali. Ibuku benar-benar meninggal, benar-benar meninggalkan kami semua. Belum genap sehari kepergian ibu, aku pun kehilangan calon anakku. Tak ada yang bisa ku pertahankan. Seketika itu juga keduanya direnggut olehku. Bukan sedikit, tapi lebih tepatnya sangat stres. Setiap kali melihat darah haid, aku pasti akan menangis histeris. Beruntung, suami orang yang mampu mengendalikanku, mengendalikan emosiku, serta kewarasanku. Akhirnya, aku bisa sedikit lebih mengikhlaskan kepergian mereka. Setelah pikiranku agak sedikit waras, suami mengajakku untuk ke klinik
untuk melihat kondisi rahimku. Apa sudah bersih atau memang masih ada sisa kotoran yang menempel. Dan beruntungnya semua sudah bersih. Janinku sudah keluar. Hanya saja dokter bilang rahimku kecil. Sulit bagi kami untuk memiliki keturunan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Stres lagi tentunya. Mencoba kembali ke start awal program hamil seperti kemarin-kemarin. Tapi sampai 8 bulan lebih tak ada perubahan apapun. Rasanya aku nyerah. Aku tak bisa lagi terus-menerus seperti ini. Akhirnya aku buat happy pikiranku dengan berjalan-jalan, membeli-beli barang yang aku suka, seolah aku hanya ingin melupakan semua itu. Tepat pernikahanku yang ke-1 tahun, waktu itu aku mimpi ibu membangunkanku. Rasanya nyata sekali beliau ada di dalam mimpiku. Beliau berkata bahwa aku sedang hamil. Awalnya aku sama sekali tak percaya karena itu hanya mimpi. Tapi setelah aku telat selama sebulan, akhirnya aku coba tes dan ternyata alhamdulillah hasilnya positif.